Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perpajakan untuk menyelesaikan tugas dari dosen. Nah, di sini saya ada dua soal tentang akuntansi perpajakan. Kita akan lihat soal yang pertama. Nah, soal yang pertama tuh PT Balaraja adalah pengusaha kena pajak yang bergerak di bidang jual beli barang elektronik. Berikut adalah transaksi selama bulan Januari 2025. Pada 2 Januari, dia membeli laptop tipe XO dari PT Jora Jatira 10 unit dengan harga 5.200.000 belum termasuk PPN. Pada 3 Januari membeli 20 unit laptop tipe X dari PT Sandira seharga 4 juta belum termasuk PPN. Tanggal 5 Januari membeli 3 unit laptop tipe XO dengan harga 6 juta pada toko Diandara. 6 Januari dijual 5 unit laptop. 6 Januari 2 unit laptop tipe XO tidak memenuhi standar dan di-reject lalu diretur ke supplier. Pada 7 Januari, 1 unit laptop tipe AX diretur ke supplier karena reject. Pada 10 Januari, itu pelunasan transaksi PT Jora Jetira yang pada tanggal 2 Januari. Tanggal 12 Januari pelunasan transaksi PT Sandira, yaitu transaksi di tanggal 3 Januari dan 13 Januari diterima pembayaran toko Diandara sebesar 80%. Tanggal 15 Januari dijual masing-masing 5 unit dan 10 unit laptop tipe AX dan XO pada toko Asia Asa. Harganya 5 juta dan 6 juta. Pada 18 Januari dibeli 25 unit laptop tipe Eclipse dari PT Kompaku. Harganya sebesar 6.200.000. 20 Januari ditemukan reject QC untuk 2 unit laptop tipe Eclipse dan langsung diretur di hari yang sama. 30 Januari pelunasan laptop tipe Eclipse. Diminta buatlah jurnal perhitungan transaksi di atas menyertakan PPN keluaran dan PPN masukan. Nah, maaf ya ini nggak terlihat. Tapi saya bacakan saja. Pada 2 Januari, ya, terjadi transaksi pembelian. Pembelian itu sebesar 52 juta dari 5.200.000 dikali dengan 10 unit. Nah, PPN masukannya 5.720.000, kreditnya hutang dagang 57.720.000. Pada 3 Januari terjadi transaksi pembelian sebesar 80 juta, PPN masukannya 8.800.000, kreditnya hutang dagang 88.800.000. Ini pada 5 Januari, piutang dagangnya sebesar 19.980.000. Ini jadi menjual 3 unit laptop. Dengan PPN keluaran 1.980 dan persediaan 18 juta. Pada 6 Januari terjadi transaksi penjualan secara kredit. Ini menjual 5 unit laptop. Jumlahnya 33.300 dengan PPN keluaran 3.300 dan persediaan 30 juta. Pada tanggal 7 Januari terjadi transaksi debitnya hutang dagang
10.400.000, PPN masukan 1.142.000, retur pembeliannya 11.544.000. Pada 10 Januari terjadi transaksi, yaitu hutang dagang 4 juta, PPN masukannya 4.400.000, retur pembeliannya 4.440.000. Ini pada 12 Januari, hutang dagang itu sebesar 41.600.000, PPN masukan 4576, kasnya 46.176.000. Pada 12 Januari, hutang dagangnya yaitu 76 juta nih dari pelunasan transaksi PT Sandira. 76 juta, PPN masukan 8.360, itu pengeluaran kas sebesar 84.360. Nah, kenapa yang dibayar 84.360? Karena sudah terjadi retur 2 unit. Jadi yang dibayar hanya telah terjadi retur 1 unit, maka yang terbayar hanya 19 unit. Selanjutnya pada 13 Januari itu pelunasan transaksi dari PT Jora Toko Diandara sebesar 80%. Nah, maka nilainya sebesar 15.984.000 dengan kreditnya piutang dagang 15.984.000. Pada 15 Januari terjadi transaksi piutang dagang 94.350 dengan PPN keluaran 9.350 dan persediaan 86 juta. Itu dari pembelian 5 unit tipe AX dan 10 unit tipe XO. Selanjutnya pada 18 Januari, ini tanggal 18 Januari ya. Pembelian yaitu ini ada kesalahannya guys. Sebesar 155 juta. Yang saya beri data 100, ini kurang 0 di belakang. Jadi ini 155 juta. Nah, dengan PPN masukannya 17.050.000 dan hutang dagangnya 172.050.000. Selanjutnya pada transaksi 20 Januari, hutang dagang 12.400 dengan PPN masukannya 1.364 dengan retur pembelian 13.764. Pada 30 Januari terjadi hutang dagang 142.600. Nah, kenapa angkanya 142.600 bukan 155 juta? Karena pada tanggal 20 Januari telah retur 2 unit laptop tipe Eclipse. Nah, maka kas akan keluar 158.286. Kita clear ya. Selanjutnya. Nah, soal kedua. Soal kedua itu Melanita bekerja di PT Bambi sejak tahun 2022. Bella tidak memiliki tanggungan, tetapi pada tanggal 1 November, Bella memutuskan untuk berhenti bekerja selama tahun 2024. Bella menerima gaji 17.500.000 itu setiap bulannya. Diminta hitunglah PPh pasal 21.
Nah, penghasilan bruto per tahunnya itu didapat dari ini 12 juta. Ini editannya kurang bagus, guys. Maaf ya. Ini 12 juta dikali 17.500.000 yaitu sebesar 210 juta per tahun. Ini PTKP karena dia tidak menikah dan belum memiliki tanggungan, maka PTKP yang dikurangi yaitu sebesar 54 juta. Jadi penghasilan bruto per tahunnya itu dikurangi dengan 54 juta, maka hasilnya 156 juta. Nah, cara menghitung PPh pasal terutangnya yaitu kita ambil 5%, itu sekarang sudah naik menjadi 60 juta. Maka kita ambil pertama itu 60 juta dikali 5%, itu sebesar 3 juta rupiah. Ini 5. Nah, ini 15. Yang kedua 15, itu sisanya 96 juta dikali 15%, itu sebesar 14.400.000. Nah, totalnya yaitu sebesar 17.400.000. PPh sebulan dari si Bella itu yaitu 1.450.000. Itu dari mana? Dari totalnya per tahun itu dibagi dengan 12 bulan ya guys. Bagi dengan 12 bulan. Maka hasilnya 1.450.000. Nah, sekian dari penjelasan saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam PPT saya. Mohon dimengerti. Terima kasih.